Bosisme dan lokal strongman didapuk sebagai salah satu faktor penyebab maraknya korupsi di tingkat lokal. Kira-kira bosisme dan lokal strongman itu apa sih? Dan gimana sih perannya? Oke, selamat datang di video ini bareng gue Ayu Sabrina, mahasiswi Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Jangan lupa disimak ya videonya sampai akhir. Pembangunan politik atau proses demokratisasi di Indonesia semakin mengalami pembaharuan, khususnya pada masa pasca reformasi, yakni tercermin dalam konteks relasi pusat dan daerah dalam bentuk desentralisasi. Hal ini tentu mengubah wajah politik di Indonesia. Dulu, jika ingin melihat wajah politik Indonesia dicukupkan dengan melihat Jakarta. Karena sewaktu masih memegang persepsi sentralistik, ia menjunjung tinggi politik keseragaman. Tetapi ketika desentralisasi terjadi seperti membuka kotak Pandora, membuka segala hal dapat terjadi di level lokal. Satu tempat dengan tempat lain menimbulkan perbedaan dan terjadilah beragam fenomena yang tidak memiliki wajah tunggal. Ada yang memunculkan dinasti politik, kelompok kekerasan, muncul wajah putra daerah dalam bentuk organisasi yang mengedepankan identitas lokal. Bahkan ada yang melahirkan lokal strongman dan bosisme di taraf lokal. Lokal strongman menjelaskan bagaimana kekuasaan di tingkat lokal dapat memunculkan orang-orang kuat lokal yang lahir karena kemampuannya dalam penguasaan seperti kekayaan, kepemilikan tanah yang pada akhirnya akan menimbulkan legitimasi pada penokohannya yang dimistiskan melalui pemberian dan jaminan akan sandang, pangan, papan, sehingga akan terjalin hubungan sosial dan perlindungan terhadap sekelompok orang atau golongan yang bersifat jejaring dan pada akhirnya akan mampu dikontrol melalui kontrol yang terpecah-pecah. Sedangkan bosisme atau bos lokal adalah orang yang berpengaruh karena perannya sebagai birokrat, bos partai, militer, dan atau preman. Bosisme ini berbeda dengan lokal strongman, di mana bosisme mendapatkan legitimasi karena figuritas dan kewibawaannya bahkan karena ancamannya. Sumber-sumber figuritasnya dilakukan dengan cara menguasai modal, tekanan, dan bahkan kejahatan. Adanya bosisme dan lokal strongman ini memicu bahkan menumbuh suburkan adanya praktik korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Alma Safrina misalnya, mengatakan bahwa ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah berkaitan dengan kepentingan pemilihan kepala daerah. Mulai dari kebutuhan mainstream seperti kampanye, bahkan sampai tindakan inkonstitusional seperti jual beli suara dan mahar politik dari kepala daerah kepada bosisme dan lokal strongman. Alma Safrina menyebutkan setidaknya ada 11 kasus korupsi tentang hubungannya dengan kontestasi pilkada per tahun 2018. Misalnya kasus korupsi yang menjerat mantan wali kota Cimahi, Ati Suharti dan suaminya yang juga wali kota Cimahi, Itoch Tohija. Almas mengutarakan, ongkos politik yang sangat mahal untuk mengikuti pilkada memang sering menjadi faktor utama kepala daerah melakukan korupsi. Bosisme lokal dan lokal strongman menjadi penyebab maraknya kasus seperti money politics, korupsi, hingga kasus premanisme menjelang proses pilkada di setiap daerah. Mereka menggunakan strategi pembelian suara, manipulasi, hingga tindakan intimidasi dengan penggunaan kekerasan. Ini tentu saja telah memberikan wajah tersendiri bahwa begitu bahayanya para aktor bosisme jika memainkan perannya dalam pilkada. Kasus korupsi di tingkat lokal subur karena kepentingan sekelompok bos ini. Jadi, bosisme lokal memang menjadi akar persoalan korupsi politik dan mandeknya pembangunan politik atau demokratisasi di tingkat lokal. Gimana? Udah tahu kan apa itu bosisme dan lokal strongman? Serta bagaimana dia bergerak di tingkat lokal? Anyways, makasih udah klik video ini dan nonton ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!